Shalom saudara-saudara, mari kita bersaat teduh ya. Saat teduh kita hari ini dari kitab Roma pasal 4 ayat 1 sampai 25. Ketika kita membaca kitab Roma, yang pertama-tama yang harus ada dalam pikiran kita adalah tentang kebenaran Allah dan bagaimanakah kebenaran Allah itu dinyatakan. Nah, saudara-saudara, sungguh ketika saya membaca kembali perikop Roma 4 ayat 1 sampai 25 ini, saya suka sekali ungkapan Alkitab mengenai upah dan hadiah. Upah dan hadiah adalah dua hal yang berbeda. Upah tidak sama dengan hadiah. Hadiah bukanlah upah, sebab hadiah itu pemberian bukan karena hasil kerja. Sekarang mari coba diterka ya, upah atau hadiah. Jika setelah saudara minta tolong seseorang, lalu saudara memberikan uang atau barang kepadanya, apakah pemberian saudara itu upah atau sebenarnya hadiah? Jawabannya upah, bukan hadiah. Ini kata firman Tuhan. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Orang yang bekerja patut menerima upahnya. Lagi yang kedua ya, coba tebak, upah atau hadiah. Jika saudara menaikkan sedikit dari gaji yang biasa dia atau karyawan saudara terima, ditambahilah kira-kira begitu. Upah atau hadiah? Ditambahi loh gajinya. Jawabannya upah, bukan hadiah. Kata Tuhan dalam terjemahan BIS, orang yang bekerja menerima gaji dan gajinya tidak dianggap sebagai suatu pemberian, sebab itu adalah haknya. Upah atau hadiah? Upah adalah hak pekerja yang telah bekerja. Hadiah adalah pemberian bukan karena mengerjakan pekerjaan tertentu. Dari kata upah dan hadiah itulah Alkitab menjelaskan tentang kebenaran Allah kepada kita. Kebenaran Allah itu adalah hadiah, pemberian Allah, bukan upah. Kalau saja saudara-saudara benar tentang kebenaran Allah kepada kita itu hadiah, bukan upah, maka saya yakin saudara akan bersyukur kepada Allah dan saudara tidak akan menyia-nyiakan hadiah dari Allah itu. Saudara tidak akan tergoda untuk meninggalkan kepercayaan saudara. Mengapa? Sebab kebenaran Allah itu hadiah dari Allah. Yang pertama-tama saya mengajak kita memahami kalimat kebenaran Allah yang diberikan kepada kita itu hadiah, bukan upah. Apa sih kebenaran Allah itu? Kebenaran Allah yang dimaksud adalah diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Kesalahan-kesalahannya dimaafkan dan dosa-dosanya diampuni Allah. Dosa-dosanya tidak dituntut oleh Tuhan, seburuk atau sekelam apapun dosa itu. Diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Kebenaran Allah itu yaitu tadi, Allah menerima kita orang berdosa sebagai orang yang menyenangkan hatinya dan dosa-dosa kita diampuni dan tidak dituntut oleh Tuhan. Artinya relasi kita dengan Allah menjadi baik kembali dan dapat mendekat kepadanya kapanpun juga. Semoga saja Roh Kudus mencerahkan saudara dengan firman-Nya sehingga tidak ada satupun yang bisa kita sombongkan di hadapan Allah. Lawang hadiah dari Allah kok ya pembenaran kita itu. Mari sekarang kita cek dari data Alkitab tentang Abraham. Sunat dulu baru dibenarkan oleh Allah, artinya sunat dulu baru diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hati Allah, atau diterima dulu oleh Allah baru Abraham sunat, yang mana? Jawabannya adalah diterima oleh Allah dulu sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Nah, ini namanya hadiah, ini pemberian Allah. Baru Abraham merespon dengan sunat. Sunat adalah tanda atau respon bahwa Abraham diterima oleh Allah sebagai orang yang menyenangkan hatinya. Ayat 11.
dan tanda sunat itu diterimanya sebagai meterai kebenaran berdasarkan iman yang ditunjukkannya sebelum ia bersunat. Ini tentang Abraham dan keturunannya, yaitu bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi disunat sebagai tanda perjanjian. Tanda diterima oleh Allah dulu sebagai orang yang menyenangkan hati Allah, diampuni dosanya, dan dosa-dosa itu tidak dituntut oleh Allah. Hubungan dengan Allah telah berbaik kembali. Sekarang bagaimana dengan bangsa Yunani atau bangsa-bangsa lain yang telah percaya Tuhan Yesus, termasuk kita hari ini? Apakah juga harus disunat? Jawabannya tidak. Mengapa? Karena yang paling utama itu adalah hadiah dari Allah yang telah diberikan kepada kita, yaitu pembenaran Allah. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus. Kita diterima sebagai orang yang menyenangkan hati Allah karena Kristus. Tidak dituntut lagi dosa-dosa kita karena Kristus. Ini hadiah, ini pemberian Allah. Seharusnya respon kita bagaimana? Seharusnya respon kita adalah dibaptis. Karena itu baptisan adalah tanda bahwa kita bertobat, diterima Allah, dan hubungan dengan Allah pulih kembali. Ayat 16, karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita semua. Quote hari ini, yang sudah menerima hadiah dari Allah pasti akan mengabdi kepadanya sebagai respon iman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhanku, ya Allahku, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini yang mengingatkan kami kembali bahwasanya pembenaran itu adalah hadiah daripada-Mu. Tentu ajaran ini akan mengubah cara hidup dan cara pandang kami terhadap kehidupan yang kami jalani saat ini. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang sangat limpah, menerima kami orang-orang berdosa. Tuhan, mohon kiranya Roh Kudus menolong banyak orang Kristen untuk menaruh imannya kembali pada firman-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan adalah bentuk respon terhadap pemberian-Mu. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu agar dapat menerapkan kehidupan yang penuh cinta kasih, karena Kristus lebih dahulu telah mengasihi kami. Memberkati pekerjaan mereka semua dengan hati yang jujur dan memperlakukan sesama dengan cara-cara Kristiani. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan percayakan untuk dididik di gereja Tuhan melalui guru-guru sekolah minggu. Tuhan, tolonglah mereka semua agar sejak anak-anak sudah mengerahkan perhatian dan kesukaan akan firman-Mu. Pakailah orang tua untuk mendukung mereka semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon dan berdoa. Amin.